Saya kira tema Rahakunini Thinking hari ini adalah tentang kemerdekaan. Dan kemerdekaan betul kita mesti memproyeksikan semua ke depan, bagaimana kita melihat futuristik lah, apapun yang akan dicapai Indonesia. 100 tahun lah, 50 tahun ke depan dan seterusnya. Tapi untuk saya kali ini, tiba-tiba saya tuh teringat sangat itu. Kenapa sih kita nggak melihat ke belakang malah? Ke era Majapahit, era Sriwijaya, era Banten, Ternate, Tidore gitu. Satu hal yang saya mau kasih contoh adalah tentang era di mana seorang ratu dari Jepara namanya Ratu Kalinyamat itu mampu mengalahkan Portugis yang kala itu mungkin kalau saya gambarkan adalah seperti kita sekarang melihat Amerika atau China. Bayangkan sebuah kerajaan kecil di Jepara itu sampai melahirkan seorang ratu yang begitu mumpuni baik dalam bidang perdagangan, ekonomi maupun militer. Dan itu dalam kemampuan maritim ya. Jadi kemampuan angkatan laut lah kalau sekarang disebutnya. Ratu Kalinyamat itu memerintahnya 30 tahun. Tetapi berhasil menggalang kekuatan kawasan, dan yang paling menarik untuk saya adalah hari itu seperti apa sih gitu loh Kesultanan Jepara. Karena misalnya saja Ratu Kalinyamat itu setahun setelah dilantik menjadi ratu, dia diminta oleh Aceh untuk membantu Aceh menyerang Portugis di Selat Malaka. Padahal Aceh itu dekat sekali dengan Turki. Dan waktu itu Turki itu very powerful di bawah pimpinan Sultan Sulaiman, kemudian Sultan Selim II. Bisa Anda bayangkan di situ tuh ada kerajaan Tanjung Pura yang lebih dekat. Kemudian ada kerajaan-kerajaan lain. Kenapa yang diminta tolong itu Jepara gitu yang agak jauh. Jadi pertanyaan saya, apakah waktu itu Jepara sudah sekuat Kesultanan Ottoman misalnya? Yang kedua adalah Ratu Kalinyamat ini terkenal sekali dengan industri kapalnya. Waktu itu belum ada PT PAL, belum ada KKIP, belum ada Kementerian Pertahanan. Tapi bayangkan beliau itu bisa menyiapkan kapal perang dalam waktu yang demikian singkat, dan kapal perangnya itu ditakuti. Kapal perang Portugis waktu itu yang terkenal namanya Anuncianda. Anuncianda itu mungkin kalau kita melihat tuh udah hebat sekali. Tapi kapten kapal itu menulis surat begitu melihat kapal kita, kapal jung perang kita itu, karena besarnya itu lebih besar daripada kapal Anunciandanya Portugis yang hebat itu. Jadi mungkin kalau dianalogikan seperti hari ini KRI kita melihat kapal induk Amerika Serikat, dia melihat saya sudah bergetar gitu. Dan dalam sejarah Portugis, sebenarnya di era-era awal Portugis masuk kawasan ini, kapal yang sangat mengejutkan atau membuat mereka takut adalah kapal Pati Unus. Jadi Pati Unus itu adalah panglima perangnya Raden Patah, yaitu kakeknya dari Ratu Kalinyamat. Jadi mau saya sampaikan begini, kita sekarang sudah memasuki 75 tahun Indonesia merdeka. Mungkin ada waktunya kita belajar ke belakang, melihat ke sejarah. Ada sebuah kerajaan kecil namanya Jepara, dipimpin seorang ratu, dan kerajaan itu muda sekali, umurnya 30 tahun. Tapi begitu powerful sampai masuk ke sejarah Portugis, dan ratu itu disebut Rainha de Jepara. Karena begini, ketika kita bayangkan ratu saat itu menyerang dengan 200 kapal perang dengan 4.000 pasukan misalnya. Kita kan nggak membayangkan cuma buat kapal. Artinya beliau tuh sudah menyiapkan bagaimana pelatihannya, bagaimana personel yang dipersiapkan, bagaimana infrastruktur yang dibangun, bagaimana doktrin waktu itu menyerang ke Selat Malaka, kemudian logistiknya gitu kan. Kemudian juga mungkin organisasi tempurnya seperti apa. Jadi saya salut sekali sama Ratu Kalinyamat ini, dan mungkin juga kita harus merefleksi bagaimana waktu itu terkait hubungan luar negeri. Beliau seorang diplomat yang ulung. Jadi intinya mau saya simpulkan begini, mungkin dalam 75 tahun Indonesia merdeka ini kita harus merefleksi apa yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat dalam 30 tahun. Satu, dia membangun politik yang demikian kuat. Kedua, kemampuan diplomasi yang ulung. Ketiga, militer yang kuat dan tangguh. Keempat, tadi TPIDO, training, equipment, people, organization, doktrin, logistik dan lain-lain. Kemudian teknologi yang maju, peranata sosial yang terbuka, karena bagaimanapun dia di pesisir pantai dan dia bisa bangun itu menjadi peranata yang terbuka sehingga dapat meraih teknologi yang diperlukan. Jangan salah, saat itu Turki Utsmani, Cina, dan beberapa negara penting waktu itu juga memesan banyak kapal ke Jepara. Sekali lagi, mungkin sudah saatnya Indonesia merefleksi ke belakang sekali-sekali untuk barangkali kita harus lihat, hari ini kita lebih maju atau lebih mundur daripada nenek moyang kita. Baik.